teman-teman, perkenalkan nama saya Hikmah Irmadika Putri dengan NIM 2304745. Nama saya Rinjania dengan NIM 2301081. Nama saya Yusrina Nadia Zahira dengan NIM 2307557. Kami merupakan mahasiswa program studi pendidikan matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia. Kalian penasaran tidak? Kali ini kita akan membahas apa? Yuk kita simak videonya. Hari ini adalah hari pertama masuk sekolah. Kelas 12B SMA UPI Bandung akan mengadakan pemilihan pengurus kelas. Pengurus kelas yang akan dipilih terdiri dari ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Setelah melakukan diskusi, terdapat 6 siswa yang bersedia menjadi pengurus kelas. Dalam menyusun pengurus kelas, terdapat lebih dari satu susunan yang dapat digunakan. Contohnya, untuk susunan yang pertama, siswa E menjadi ketua, siswa B menjadi wakil ketua, siswa C menjadi sekretaris, dan siswa A menjadi bendahara. Lalu, untuk susunan yang lain, siswa D menjadi ketua, siswa E menjadi wakil ketua, siswa F menjadi sekretaris, dan siswa B menjadi bendahara. Wah, ternyata ada lebih dari satu susunan pengurus yang dapat dibentuk dari 6 siswa. Jadi, bagaimana cara kita mengetahui ada berapa susunan yang dapat dibentuk dari 6 siswa? Banyak cara yang mungkin untuk mengisi susunan pengurus dapat ditunjukkan sebagai berikut. Terdapat 6 siswa yang bersedia, dan terdapat 4 posisi pengurus yang akan diisi. Hal ini berarti terdapat 6 cara untuk mengisi posisi ketua kelas. Karena sudah ada siswa yang mengisi posisi ketua, sehingga untuk mengisi posisi wakil ketua terdapat 5 cara. Begitu pula dengan posisi sekretaris dan bendahara. Karena sudah terdapat 2 siswa yang mengisi posisi ketua dan wakil ketua, sehingga untuk mengisi posisi sekretaris terdapat 4 cara, dan untuk mengisi posisi bendahara terdapat 3 cara. Jadi, banyak cara yang mungkin untuk membuat susunan pengurus adalah 6 dikalikan 5 dikalikan 4 dikalikan 3 sama dengan 360. Nah, selain cara tersebut, terdapat cara lain yang dapat digunakan. Secara matematis, perhitungan banyaknya susunan pengurus tersebut dituliskan sebagai berikut. 6 dikalikan 5 dikalikan 4 dikalikan 3. Pembilang dan penyebut dikalikan 2 dan 1 sama dengan 6 dikalikan 5 dikalikan 4 dikalikan 3 dikalikan 2 dikalikan 1 dibagi dengan 2 dikalikan 1 sama dengan 6 faktorial dibagi dengan 6 dikurangi 4 difaktorialkan. Hasil terakhir perhitungannya yaitu permutasi 4 dari 6 objek yang dinotasikan dengan P dalam kurung 6,4. Apakah teman-teman tahu apa itu permutasi? Permutasi adalah pengaturan dari himpunan baik sebagian maupun keseluruhan yang memperhatikan urutan dari elemennya. Untuk menghitung permutasi, kita dapat menggunakan rumus umum n faktorial dibagi dengan n dikurangi r difaktorialkan dengan keterangan P n, r merupakan permutasi r objek dari n objek yang ada dengan n adalah banyaknya objek keseluruhan dan R adalah banyaknya objek yang diamati atau diberi perlakuan. Dalam beberapa konteks persoalan lain, rumus umum dari permutasi dapat disesuaikan, sehingga terdapat beberapa jenis permutasi. Yang pertama yaitu permutasi R item dari N objek, yang kedua yaitu permutasi N item dari N objek, yang ketiga yaitu permutasi dengan objek yang sama, dan yang keempat yaitu permutasi siklis. Yang pertama, kita akan membahas permutasi R item dari N objek. Permutasi R item dari N objek umumnya adalah jumlah konfigurasi potensial dari N objek yang diambil dari N objek, di mana R kurang dari sama dengan N tidak ditampilkan secara matematis dalam setiap kemungkinan susunan R objek. Elemen permutasi R yang berbeda dari N adalah permutasi R dari N sama dengan N faktorial
per N dikurang R difaktorialkan. Dengan keterangan N adalah banyaknya objek keseluruhan dan R adalah banyaknya objek yang diamati atau diberi perlakuan. Selanjutnya, kita akan membahas contoh dari permutasi R item dari N objek. Dari 6 karyawan yang potensial akan dipilih 2 karyawan untuk menempati jabatan direktur dan sekretaris. Ada berapa susunan karyawan yang mungkin untuk menempati jabatan tersebut? Diketahui N sama dengan 6 dan R sama dengan 2 yang mewakili direktur dan sekretaris. Maka banyak susunan yang mungkin adalah permutasi 2 dari 6 sama dengan 6 faktorial per 6 kurang 2 difaktorialkan sama dengan 6 faktorial per 4 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial sama dengan 30. Jadi, banyak susunan karyawan yang mungkin untuk menempati jabatan tersebut ada 30 susunan. Yang kedua, kita akan membahas tentang permutasi N item dari N objek. Permutasi N item dari N objek pada dasarnya harus memperhatikan secara detail bahwa tidak diperbolehkan adanya kemungkinan yang sama atau diulang. Contoh permutasi N item dari N objek. Diketahui, Andi ingin menyusun 3 buah buku pada rak buku. Ada berapa banyak susunan yang dapat dibentuk jika ingin menyusun 3 buah buku tersebut? Dengan rumus umum permutasi, diperoleh bahwa permutasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R difaktorialkan, sama dengan 3 faktorial dibagi 3 dikurang 3 difaktorialkan, sama dengan 3 faktorial dibagi 0 faktorial. Dengan catatan 0 faktorial sama dengan 1 dan 1 faktorial sama dengan 1. Sehingga 3 faktorial dibagi 0 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 1 sama dengan 6. Jadi, susunan yang dapat dibentuk untuk menyusun 3 buah buku di rak ada 6 susunan. Karena N sama dengan R, sehingga untuk mencarinya dapat menggunakan aturan permutasi N dari N sama dengan N faktorial dibagi N dikurang N difaktorialkan sama dengan N faktorial. Selanjutnya, kita akan membahas permutasi dengan objek yang sama. Misalkan, ada berapa susunan kata yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata Makassar? Jika terdapat objek yang sama di antara objek yang akan disusun, maka disebut dengan permutasi dengan objek yang sama dan dapat menggunakan aturan permutasi R1, R2, R3 sampai dengan RK dari N sama dengan N faktorial dibagi R1 faktorial dikalikan R2 faktorial dikalikan R3 faktorial dikalikan sampai dengan RK faktorial. Dengan keterangan N adalah banyak objek keseluruhan dan RK adalah banyak objek ke K. Selanjutnya, kita akan membahas penyelesaian dari soal yang ada di awal tadi, yaitu ada berapa susunan kata yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata Makassar. Diketahui bahwa Makassar terdiri dari 8 huruf dengan beberapa unsur yang sama, yaitu huruf A yang terdiri dari 3 huruf dan huruf S yang terdiri dari 2 huruf. Maka berdasarkan rumus dapat dituliskan permutasi R1, R2 dari N sama dengan N faktorial dibagi R1 faktorial dikalikan R2 faktorial. Sama dengan permutasi 3, 2 dari 8 sama dengan 8 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan 2 faktorial. Sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 dikali 1 sama dengan 3360. Jadi, banyak susunan kata yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata Makassar adalah 3360 susunan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai permutasi siklis. Misalkan terdapat 4 orang sedang rapat dan posisi duduknya melingkar. Berapa susunan duduk yang dapat dibentuk?
Apabila n objek disusun secara melingkar atau siklis, maka banyak susunan objek dapat ditentukan dengan aturan permutasi siklis sama dengan n dikurangi 1 difaktorialkan. Oleh karena itu, kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga susunan untuk 4 orang yang posisi duduknya melingkar adalah P siklis sama dengan n dikurangi 1 difaktorialkan. Dengan n sama dengan 4, maka P siklis sama dengan 4 dikurangi 1 difaktorialkan sama dengan 3 faktorial sama dengan 3 dikalikan 2 dikalikan 1 sama dengan 6. Jadi, banyaknya susunan yang dapat dibentuk dari 4 orang yang posisi duduknya melingkar adalah 6. Dari materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa permutasi R item dari N objek terjadi ketika kita diminta untuk memilih hanya sebagian objek dari keseluruhan objek yang tersedia. Permutasi N dari N objek pada dasarnya harus memperhatikan secara detail bahwa tidak diperbolehkan adanya kemungkinan yang sama atau diulang. Permutasi dengan objek yang sama terjadi ketika dalam susunan dari sekelompok objek yang tersedia terdapat objek-objek yang sejenis. Permutasi siklis sesuai dengan namanya yaitu siklis atau melingkar. Jadi permutasi ini digunakan untuk menyusun unsur berbeda dengan kondisi melingkar. Nah, bagaimana? Apakah teman-teman sudah memahami mengenai permutasi? Sebagai latihan, teman-teman dapat memindai kode QR berikut dan mengerjakan soal latihannya ya. Bagaimana? Jawaban kamu sudah benar atau belum? Semoga penjelasan dari kami dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Kami pamit undur diri ya. Sampai jumpa.